Sekarang berarti agendanya agenda coaching tentang penjelasan aktualisasi. Belum pernah dijelaskan ini ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke, sebelum kita masuk, tadi Anda sudah memperkenalkan. Nama saya ini A. Ramdhoni ya. A. Ramdhoni, A-nya itu Ahmad. Ahmad Ramdhoni, kalau di Makassar Andi ya biasanya, tapi saya bukan Andi, tapi Ahmad Ramdhoni. Kalau jadi PNS sudah sejak tahun 85. Anda belum lahir semua. Saya sudah PNS 85 ya. 85, jadi sudah sekian puluh tahun. Kejenuh golongan saya, insya Allah Oktober ini 4C keluar ya. Sudah cukup angka kredit saya di 4D sudah 6 tahun. Karena penilaian KTI atau karya tulis ilmiah saya nggak dinilai-nilai ya, baru kemarin 2 bisa masuk, dan itu untuk masuk persyaratan naik pangkat ke 4C ya, dan sudah dinilai insya Allah Oktober ini 4C saya keluar. Itu saya Wideiswara sejak 2005, sebelumnya sempat di struktural ya, kemudian karena ada reorganisasi lalu saya diarahkan ke fungsional oleh pimpinan, sehingga tugasnya sekarang menjadi Wideiswara ya, sejak 2005. Oke, sekira itu. Kalau ditanya sudah berkeluarga belum? Sudah ya. Saya berkeluarga dari tahun 92. Usia saya menjelang 30. Keluarga ya. Kemudian 94, 93 punya anak, lahir. Jadi saya ditempatkan di Palu, teman-teman. Pada waktu pengangkatan saya ditempatkan ke Palu, Sulawesi Tengah. Tadi ada orang Kendari, siapa itu? Muhammad Akbar ya, dekat ya, Palu. Ya, dekat Palu dari Tenggara tinggal ke tengah. Sehingga saya bisa logat Manado pun boleh lah. Mari Jo. Ya. Logat Manado sama saya nggak bisa saya. Karena 9 tahun saya di Palu. Dan banyak bergaul juga dengan orang Manado, Bugis ya. Tator. Seperti itu. Dan tahun 93 punya anak, kemudian tahun 94 saya pindah ke Ciawi. Nah, sempat di struktural, setelah di struktural tahun 2005 saya ke fungsional Wideiswara, karena golongan saya mentok waktu itu kan. Udah 4A, nggak akan bisa naik pangkat lagi kalau saya tetap di struktural, sehingga harus ke fungsional biar bisa naik pangkat. Gitu, ya. Nah, itu kira-kira teman-teman, kalau ditanya anak ya, anak sudah 3 ya. 3, yang pertama sudah di PLN, kemudian di Pondok Gede, lalu yang kedua pegawai pertanian juga, sekarang diangkat ke Palu juga, di BPTP Palu, Balai Pembelajaran Teknologi Pertanian di Palu. Jadi ikut jejak bapaknya tuh anak saya yang kedua. Kalau yang kedua belum menikah, yang pertama sudah menikah, kedua belum menikah, laki-laki, pertama laki, kedua laki, yang terakhir perempuan. Baru mau naik kelas 12 atau kelas 3 SMA ya, perempuan. Jadi saya tinggal berdua aja di rumah dengan anak saya yang perempuan. Oke, kalau ditanya status ya, status itu jomblo gitu ya. Jomblo tuir ya. Baik, kita lanjut itu ya teman-teman. Sekedar perkenalan, Anda sudah berkenalan, saya juga sudah memperkenalkan diri. Kita lanjut ke materi atau bahasan di hari ini. Mohon maaf ini waktunya agak bergeser karena saya tidak tahu ada jadwal hari ini. Ya, tidak sampai, tidak terinformasikan. Baru tadi di jalan dikasih tahu ada yang mau nge-zoom katanya ya dari panitia. Baik, ini penjelasan aktualisasi. Jadi nanti Anda akan melakukan aktualisasi. Ya. Aktualisasi kurang lebih selama berapa? 2 minggu atau 3 minggu gitu ya. Aktualisasi. Nanti setelah selesai aktualisasi, Anda harus membuat laporan. Bagaimana membuat laporannya? Nah, ini akan dijelaskan. Bagaimana menentukan topiknya, bagaimana menentukan judulnya, ini akan kita jelaskan.
Ya, kita bahas sama-sama. Jadi tolong diperhatikan teman-teman yang lain, karena tidak semudah mengambil judul atau topik, oh ini loh saya pasang judul, tidak seperti itu. Harus ada analisisnya. Kenapa Anda memang mengambil judul atau topik itu? Sehingga di awal pun Anda harus membuat rancangan dulu. Seperti pada waktu kuliah, untuk menulis skripsi atau tesis kan kita membuat proposal dulu. Ya, sama ini juga, seperti itu. Jadi rancangan itu hampir sama lah dengan proposal. Proposal apa yang akan Anda laporkan, apa yang Anda aktualisasikan nanti, mengambil topik apa itu, ya. Oke. Jadi itu saya nggak usah besarkan, mau dibesarkan ini ya. Saya lompat-lompat aja nih. Jadi ini hasil belajarnya diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat mampu menjelaskan aktualisasi, penyusunan dan penyajian rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja, serta penyusunan laporan dan penyajian hasil aktualisasi. Itu ya. Jadi tolong diperhatikan teman-teman. Karena ini adalah final Anda dalam Anda mengikuti kegiatan diklat dasar atau pelatihan dasar. Ini nilainya 50% dari keseluruhan. Jadi kalau ini aktualisasi Anda kurang bagus, ya, tidak memenuhi syarat, maka Anda tidak akan bisa diluluskan. Karena ini poinnya 50%. Sisanya itu adalah sikap dan perilaku. Gitu, ya. Ditolong perhatikan. Ini indikator keberhasilannya, ya. Saya kira sama. Kemudian ini, nah ini pada waktu sebelum pandemi nih, seperti ini cycle-nya, tahapan pembelajarannya. Anda sudah MOC ya. Kemudian agenda pertama itu sikap dan perilaku bela negara, ini sudah ya. Sudah. Lalu nilai-nilai dasar PNS sudah. Agenda 2 sudah ya. Kemudian masuklah ke agenda 3, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Ini pun sudah. Sudah, Pak. Sudah, ya. Baru Yang ada selesai. Rule of Government, kemudian ada lagi manajemen ASN, ada lagi pelayanan publik, ya. Yang di sini nih, agenda 3. Kalau ini kan agenda 2, aneka itu. Iya, Pak. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, berarti sekarang Anda sudah mau menjelang ke sini. Sudah menjelang sini, jadi sudah ada di pertengahan sini lah ya. Makanya Anda dibekali. Sini. Nanti akan Anda masuk ke agenda 4, habituasi. Ya. Habituasi itu melakukan aktualisasi, ya. Anda ada menjelang di sini nih. Nah, itu kira-kira cycle-nya. Sehingga akhirnya adalah ini nanti. Evaluasi akhir, seminar, ini seminar akhir. Dan ini ya. Nah, pembelajaran aktualisasi sebagai intervensi agenda habituasi. Kemampuan yang harus dikuasai peserta pada pembelajaran merancang aktualisasi. Ya. Merancang aktualisasi yaitu kualitas penetapan isu, jumlah kegiatan, kualitas rencana kegiatan, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi, dan teknik komunikasi. Lalu melaksanakan aktualisasi yaitu kualitas pelaksanaan kegiatan, kualitas aktualisasi, dan teknik komunikasi. Ini sudah masuk di, kenapa ada aktualisasi, kenapa ada habituasi. Aktualisasi itu yang Anda lakukan, kegiatan pada waktu Anda di tempat kerja Anda. Nah, dengan Anda melakukan aktualisasi ini, diharapkan nanti akan menjadikan habit atau habituasi, gitu loh. Bukan cuma pada waktu Anda pelatihan dasar, diharapkan Anda ini akan menjadikan habituasi, sehingga akan menjadikan satu kebiasaan. Selama Anda menjadi pegawai negeri sipil, selalu ingat, aneka, nilai-nilainya. Itu setiap Anda melakukan kegiatan. Makanya terakhir ada anti korupsi, aneka itu. Ya, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik yang beretika, kemudian Anda berkomitmen mutu, dan anti korupsi, aneka. Itu sampai dengan Anda seterusnya, itu harus menjadikan habituasi.
Makanya dikatakan habituasi ya. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Baik, ini keterkaitan isu kegiatan dan output dengan isu yang akan Anda angkat nanti. Jadi awalnya adalah dimulai dari isu dulu. Anda mengidentifikasi isu dulu nanti untuk menentukan judul atau topik aktualisasi. Menentukan isu. Isu itu bisa, nah ini isu, nanti lalu kegiatan, lalu output. Ya. Dan ini, pemaknaan ini nanti akan dimaknai oleh ini, aneka ini. Ini diambil dari yang agenda 3, teman-teman. Keterkait dengan pelayanan publik, dengan whole of government, atau dengan manajemen ASN. Diambilnya dari ini. Kira-kira isunya terkait dengan ini tidak? Gitu. Ya, terkait dengan dari agenda 3 enggak? Gitu. Nah ini, pemilihan isu. Kelihatan nggak ini tayangan saya, teman-teman? Terbaca nggak? Terbaca. Terbaca ya? Terbaca, Pak. Ya. Nggak harus saya screen besarkan ya, begini aja ya. Bisa, nggak apa-apa, begini aja. Apa mau dibesarkan? Terserah teman-teman. Boleh, Pak, di fullin, Pak. Di full ya, full Iya. screen. Iya, Pak. Oke, ini pemilihan isu. Nah, sumbernya itu bisa dari individu, unit kerja, atau dari organisasi. Ya. Kemudian itu menjadikan nanti, ini isu macam-macam. Jangan cuma satu Anda pilih isu. Kalau bisa 4 lah minimal gitu ya. Kalau bisa 4 bagus. Mau 5 isu pun tidak apa-apa. Jangan cuma 3 lah, isunya terlalu sedikit menurut saya. Walaupun Anda tidak salah. Kalau menurut saya kalau cuma 3 sedikit, 4 lah minimal. Mau 5 pun bisa. Mau 6 pun silakan. Kalau memang ada 6. Tapi menurut saya 4 atau 5 itu ideal lah. Ya, Anda cari isu. Ini bisa dari individu, dari unit kerja, atau dari organisasi. Unit kerja itu di mana Anda ditempatkan ya. Organisasi secara keseluruhan kantor Anda. Ini nanti dipilih menjadi core isu. Wah, core isu. Lalu dari core isu itu adalah isu yang terpilih, teman-teman. Yang terpilih, yang terseleksi. Misalnya yang tadinya isunya ada 4, Anda pilih jadi 1, itulah yang menjadi core isu. Lalu dari core isu ini, tentunya Anda harus mempunyai inisiatif untuk menjawab core isu ini. Atau untuk menyelesaikan, mencari way out atau jalan keluar untuk penyelesaian core isu itu. Anda harus punya inisiatif. Baik itu pemikiran konseptual ataupun melalui aktivitas-aktivitas yang Anda lakukan nanti. Ya, nanti di koalisi itu akan dijabarkan berupa pemikiran konseptual maupun dari aktivitas-aktivitas ini. Kemudian setelah itu mengelola dan menjalankan inisiatif Anda dalam rangka untuk pemecahan masalah core issue tadi. Mengelola dan menjalankan inisiatif. Kemudian dianalisis, ini untuk golongan 3. Ya, kalau Anda tidak perlu analisis nanti. Dampak hasil inisiatif itu, level dampak, lalu keberlangsungan dampak inisiatif. Ini akan dikembalikan lagi ke organisasi atau dampak untuk organisasi, gitu. Saya pahami? Nah, core issue ini harus ada keterkaitan dengan ini, teman-teman. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Nah, ini nih pelayanan publik, whole of government, lalu manajemen ASN. Jadi keterkaitan isu itu harus ada terkait dengan ini. Kira-kira keterkaitannya dengan mana? Dengan manajemen ASN kah? Dengan pelayanan publik kah? Atau dengan whole of government? Ya, saya ngebut ya. Ini bagaimana menilai kualitas isu itu?
Jadi kriteria isu yang Anda pilih itu harus masuk dalam kriteria ini. Berdasarkan ini. Ada APKL biasa kita singkat. APKL. Harus aktual isunya itu. Jadi benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kita ambil skup besarnya masyarakat ya. Kalau Anda tentu hangat dibicarakan dalam lingkungan unit kerja Anda. Gitu. Lalu problematik. Problematik itu isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Ya. Yang lain perhatikan ya. Saya nggak lihat semua. Oke, jadi itu. Problematik itu harus memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Ya, kalau tidak bermasalah atau tidak masalah yang kompleks bukan problematik namanya. Ya. Lalu kekhalayakan. Kekhalayakan itu isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Lalu layak atau kelayakan. Layak itu adalah isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Isu itu berupa masalah, teman-teman. Kalimatnya negatif. Isu itu. Belum tertibnya administrasi pengarsipan di unit kerja apa? Kantor apa? Halaman PPMKP apa belum bersihnya halaman PPMKP. Seperti itu, ya. Ruangan belum apa ya, tidak ruangan di bagian tata usaha AC-nya kurang dingin. Itu isu. Jadi selalu negatif isu itu. Bisa ya, paham ya? Oke. Lalu penentuan prioritas isu. Setelah APKL, setelah Anda melakukan APKL tadi yang aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak, lalu Anda saring lagi, dianalisis lagi dengan menggunakan USG. USG itu urgency, seriousness, dan growth. Kalau urgency, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kalau seriousness itu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan dari isu itu. Kalau growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Nah, itu nanti ini harus memakai skor, teman-teman. 1, misalnya, sangat tidak urgen. 2, tidak urgen. 3, urgen. Ya, gitu terus meningkat. Ini saya contoh 1 sampai dengan 5, tapi ada 2 tidak urgen, 3 urgen, gitu ya. Terus ke 4 cukup urgen, ke 5 sangat urgen, gitu. Ada skornya, USG disingkatnya, urgency, seriousness, dan growth. Nah, ini contoh untuk merumuskan isu. Rumusan isu, ya, atau isu statementnya. Pernyataan mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas. Artinya negatif. Tadi saya sampaikan. Isu itu harus negatif. Belum optimalnya, bla 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 bla. Masih rendahnya, bla 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 terusnya, kayak gitu, negatif kan? Lalu juga fokus dan memuat lokus. Contohnya ini, teman-teman. Ini contoh isunya. Masih lambatnya proses pemberian nomor registrasi STTP pelatihan dasar
pada sub bidang diklat aparatur lembaga administrasi negara, LAN, lembaga administrasi negara. Jadi yang dikatakan fokus itu adalah ini proses pemberian nomor. Lokusnya mana? Ini lokusnya, sub bidang diklat aparatur lembaga administrasi negara. Ini lokus, location ya. Kata dari location, lokus. Harus fokus dan lokus untuk isu itu. Nanti setelah menjadi core isu. Ini setelah menjadi core isu. Tadi kan di awal sudah sampaikan apa itu core isu. Isu yang memang terpilih, yang memang paling layak untuk dicarikan jalan keluar. Untuk yang paling prioritas, maksudnya, untuk dicarikan jalan keluar. Oke. Ini contoh penentuan isu. Nah, silakan kalau Anda mau itu. Dalam merancang aktualisasi dipandu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Untuk memunculkan, untuk memberikan ide atau untuk mengidentifikasi isu yang ada di lingkungan unit kerja Anda, munculkan pertanyaan ini. Isu apa yang saudara temukan? Kegiatan kreatif apa yang digagas untuk dapat memecahkan isu? Lalu bagaimana tahapan kegiatan yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan isu? Itu munculkan pertanyaan itu. Untuk memandu Anda untuk menjawab pada isu yang ada. Apakah hasil kegiatan atau tahapan kegiatan benar-benar memberikan dampak terhadap penyelesaian isu? Nah, kayak gitu. Itu harus dimunculkan. Nanti akan dengan sendirinya untuk mempermudah Anda untuk menjawabnya ya. Lalu apa yang akan diaktualisasikan dalam proses pelaksanaan kegiatan? Bagaimana cara mengaktualisasinya? Bagaimana membuktikan bahwa telah terjadi aktualisasi? Sehingga akhirnya akan menjawab apakah proses habituasi telah terjadi. Itu ya. Nah ini teman-teman. Ini Anda membuat matriks seperti ini. Nanti. Ini nomor 1. Setelah terpilih isu ya. Setelah terpilih isu. Tadi contohnya tadi isu tadi tuh. Masih lambatnya penomoran apa itu dia. Nah, setelah muncul isu itu, Anda membuat kegiatan agar mana tadi? Ini masih lambatnya proses pemberian nomor registrasi STTP pelatihan dasar pada sub bidang diklat aparatur lembaga administrasi negara. Ya. Untuk menjawab ini, apa yang akan Anda lakukan? Tadi pertanyaan-pertanyaan tadi sudah saya sampaikan untuk memunculkan itu. Apa yang akan Anda lakukan? Seandainya di sub bidang diklat ini penyelenggaraan diklat ya. STTP itu surat tanda tamat pembelajaran. Apa yang akan Anda lakukan kalau masih lambat pemberian nomor pada STTP? Gitu ya. Akhirnya ya ini Anda uraikan di sini. Yang pertama misalnya kegiatannya apa? Lalu tahapan kegiatannya misalnya yang pertama kegiatannya adalah konsultasi dengan mentor atau dengan atasan. Kegiatan pertama. Ya. Lalu untuk berkonsultasi dengan atasan, tahapan kegiatannya apa? Anda mau konsultasi nih sama atasan, Mas Fahri Altola. Yang pertama yang akan Anda lakukan apa? Untuk berkonsultasi, menghubungi atasan nggak? Iya Pak, menghubungi atasan. Menghubungi atasan. Ini tahapannya. Berarti menghubungi atasan, kemudian membuat janji kapan atasan bisa. Lalu yang ketiga Anda pertemuan. Gitu kan? Tahapannya kan itu. Tuh tahapan konsultasi. Lalu yang kedua, apa kira-kira kegiatannya? Dalam rangka tadi loh.
untuk menangani, menjawab masih lambatnya pemberian nomor? Apa kira-kira? Menginventarisir jenis-jenis pelatihan. Ini kan lembaga administrasi negara kan penyelenggara diklat. Diklat apa saja yang dia laksanakan. Kan gitu. Lalu di setiap diklat itu dikeluarkanlah STTP, surat tanda tamat pembelajaran. Sertifikat lah STTP ya. Nah yang kedua, tentunya karena Anda pegawai baru, setelah konsultasi dengan pimpinan, kegiatan kedua adalah menginventarisir jenis kegiatan diklat. Ini di subbidang apa tadi? Subbidang penyelenggaraan diklat ya? Subbidang apa tadi? Diklat aparatur, Pak. Pelatihan dasar, subbidang diklat aparatur ya. Nah, di subbidang diklat aparatur tuh diklat apa saja yang diselenggarakan. Jadi kegiatan kedua menginventarisir jenis-jenis diklat. Ya, di situ. Diklat apa saja. Lalu tahapannya apa? Tentu Anda harus membuka arsip dulu kan? Membuka arsip, lalu apa? Mengumpulkan arsip sertifikat. Kira-kira di mana nih nomornya? Lalu mengklasifikasikan nomor-nomor. Kan bisa seperti itu tahapannya. Sehingga akan ketahuanlah, akan terinventarisirlah jenis-jenis kegiatan latihan. Itu ya. Dua kegiatan nih saya kasih contoh. Lalu outputnya, kalau tadi kan di sini yang pertama konsultasi terhadap atasan. Kalau konsultasi, apa kira-kira outputnya? Apa? Catatan, outline, hasil konsultasi. Harus ada tuh. Anda dengan ketemu, kan Anda konsultasi dengan atasan. Masuk di ruangannya, ngobrol, diberikan arahan oleh atasan. Ya. Lalu, kan dicatat sama Anda. Apa yang diarahkan oleh atasan, Anda catat. Nah itu, jadi outputnya adalah catatan, outline, catatan notulensi, bukan outline. Catatan notulensi hasil konsultasi. Ada tuh nanti buktinya. Outputnya itu. Kalau tadi yang kedua, menginventarisir jenis kegiatan diklat, outputnya apa? Aduh, sebentar. Ribut ya? Ada noise di saya. Ada Iya, noise Pak. ya? Iya, Ada, noise, Pak. Sudah kita isi nomor ini, lalu kegiatan, lalu tahapan kegiatan, kemudian output ya. Keterkaitan substansi ini Anda harus melihat, misalnya kegiatan tadi konsultasi. Kira-kira dengan mata pelatihan aneka itu terkait mana? Ada nggak nilai-nilainya? Dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pada kegiatan Anda konsultasi. Apa kira-kira keterkaitan dengan aneka? Dengan akuntabilitas ada nggak? Dengan nasionalisme? Dengan etika publik? Ada nggak? Untuk mengetahui itu, Anda harus tahu nilai-nilai yang ada di setiap aneka itu. Sudah pernah lihat belum? Nilai-nilai yang ada di akuntabilitas apa nilai-nilainya? Ada yang sudah baca modulnya? Hah? Ada yang sudah baca modul? Nilai-nilai yang ada di akuntabilitas apa? Kepemimpinan, Kepemimpinan, kejujuran, integritas,
tanggung jawab, Integritas, ada tanggung jawab, kepercayaan, ada, ya, konsistensi, ya itu. Lalu ada di nasionalisme juga. Kalau etika publik ada santun, ya. Terus apa lagi? Tepat waktu apa ya? Ada banyak deh. Lalu kalau yang di komitmen mutu hanya ada 4. Efektif, efisien, inovasi, kreatif dan inovasi ya. Lalu yang satu lagi apa? orientasi Mutu. pada mutu, Nah, mutu ya. Gitu. Itu yang di komitmen. Kalau di anti korupsi, saya hafal kalau anti korupsi karena materi saya anti korupsi. Ya, ada 9. kejujuran, Ada 9. Disingkat Jupe Mandis Tangkeras Set Berdil. Bukan si Jupe mandi, Jupe sudah dikubur. Jupe udah dikubur kan? Jupe Ya, Mandis Tangkeras Set Berdil. Ju-nya itu jujur, P-nya itu peduli, man-nya itu mandiri, diri, dis-nya itu disiplin, tang-nya itu tanggung jawab, kerasnya itu kerja keras, set-nya itu sederhana, ber-nya itu berani, deal-nya itu adil. Jadi saya singkat tang keras set berdil. Jupe Mandis tang keras set berdil. Ada 9. Jadi kalau Anda hanya mencantumkan 8, itu kurang 1. Saya hafal kalau yang anti korupsi. Karena materi saya. Ya. Jadi itu. Nah, ini nanti kalau memang dia ada etika akuntabilitas, mungkin di situ disiplin. Lalu apa? Atau tanggung jawab misalnya yang Anda ambil. Akuntabilitas di bold, lalu bawahnya tanggung jawab. Itu nilainya yang Anda ambil dari akuntabilitas. Dari nasionalisme Anda ambil apa? Disiplin misalnya. Dari etika publik yang Anda ambil apa? Santun. Itu. Ya, keterkaitan dengan substansi pada waktu Anda melakukan konsultasi dengan atasan. Bisa? Ada gambaran? Tidak perlu harus aneka semua. Kalau memang di situ tidak ada anti korupsi, tidak ada keterkaitan dengan anti korupsi, Anda melakukan konsultasi dengan atasan, ada nggak keterkaitan dengan anti korupsi? Ada nggak? Tidak ada. Nah, sudah nggak perlu, nggak usah dicantumkan. Jadi cuman anek aja. Ada 4. Misalnya komitmen mutu ada di situ. Ya, karena Anda harus efisien misalnya atau efektif di situ. Yang keterkaitan dengan komitmen mutu nilainya. Lalu kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Ini nanti Anda harus tahu visi dan misi organisasi Anda apa. Lalu penguatan nilai organisasinya apa? Harus ada. Lihat, nanti Anda cari. Di Badan POM apa? Di Perpusnas apa? Ada. Visi dan misi, nilai-nilai organisasi. Ada kesamaannya. Atau penguatan terhadap nilai organisasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Pak, izin mau bertanya, Pak. Ya, siapa? Saida Jamila, Pak. Kecil suaranya, saya nggak dengar. Cek. Saida Jamila, Pak, izin bertanya. Saida, ya. Tadi kan sebelum kita menentukan core isu, kita cari dulu beberapa isu ya, Pak, di unit kita. Nah, itu Suaranya nggak bulat ya? cek. Tadi kan sebelum kita menentukan core isu, kita diminta untuk mengidentifikasi dulu beberapa isu yang ada di unit kerja kita, Pak. Ya. Nah, itu isunya harus semuanya berkaitan dengan tugas kita. Misalkan saya di bidang keuangan, isunya harus semuanya di bidang keuangan, atau boleh ada isu lain selain di bidang keuangan tapi yang ada di unit kita, Pak. Ya, boleh. Boleh. Silakan ya. Terima Apa kasih. aja yang penting ada isu. Gitu ya. Kan tadi nanti kita akan saring dengan APKL dan USG tadi.
Saya akan cari. Baik, Pak. Oke, masih ada? Mbak Mega? Mbak Mega fotonya aja tuh Mbak Mega. Orangnya kemana ya? Oh ada. Ada, Pak. Saya nggak ada Mbak Mega. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak Yang ada, lainnya? Pak. Cukup? Cukup. Oke. Ini unit kerja apa? Diisi identifikasi isu, isu yang diangkat, lalu gagasan pemecahan isu ya. Oke ya, lanjut ya. Oh ini penjelasan pengisian itunya. Ini penjelasan ininya. Pengisian ini. Pengisian yang di atas ini ya. Yang ini nih. Pak, mohon maaf Pak, saya Nabila mau bertanya Pak. Ya, silakan. Tadi kan Bapak katakan kalau isu itu minimal itu 4 isu, kita menemukan 4 isu atau maksimal 5. Nah, untuk dibuatkan ke dalam matriks ini, apakah keempat-empat isu tersebut atau dipilih Pak? Nanti dipilih. 4 itu dimasukkan semua nanti. Identifikasi dengan menggunakan APKL dan USG tadi. Ya. Iya, baik Pak. Dengan tadi Terima kasih, yang Pak. aktual, problematik, kelayakan dan layak itu. Dimasukkan semua keempat-empat atau kelima-limanya. Lalu kita identifikasi dengan menggunakan itu tadi. Ya. Nanti Ya, ada baik, kolomnya. Pak. Nah, Ya, terima kasih Pak. ya. Hanya semua isu itu harus negatif kalimatnya. Masih lambatnya, belum tertibnya, belum optimalnya, masih rendahnya, belum tertib, kayak gitu-gitulah. Ya. Atau bisa juga ditaruh di belakang kalimat gitu, yang menunjukkan negatifnya. Oke, lanjut. Ini sudah tadi dijelaskan. Ini, nah ini dia. Ini isu. Isu ya, yang core isu, yang terpilih. Misalnya, sudah 4 isu itu, sudah diidentifikasi, maka terpilihlah ini. Ini contoh aja ya. Dari keempat isu atau kelima isu yang ada, maka terpilihlah isu ini. Masih lambatnya proses pemberian nomor KRA tadi ya. Nomor itu. Nah ini. Dari, oh ini isu semua ini. Sorry. Ada layanan konsul yang tidak berkesan, pelaksanaan manajemen variasi. Scanning info peserta bersama membantu pimpinan masih adanya hal yang. Nah ini core isunya ini, masih lambatnya proses pemberian nomor. Seperti yang tadi itu ya. Seperti itu. Oke lanjut. Tadi isunya ini. Core isunya, masih lambatnya proses pemberian nomor registrasi STTP pelatihan dasar pada sub bidang diklat aparatur. Ini kan tadi isunya. Nah, lalu kita membuat dampak ini. Kalau isu ini tidak dilaksanakan, maka akan seperti ini. Keluhan Lemdik, lembaga pendidikan atas lambatnya proses pemberian nomor registrasi. Atau munculnya itu karena ada ini. Lalu ada lambatnya penyajian data alumni. Sulitnya proses verifikasi. Tidak ada alat kontrol. Pembagian kerja tidak merata. Ini adalah penyebab kenapa munculnya isu. Bisa, pahami? Muncul isu itu disebabkan oleh ini. Kalau tidak dipecahkan tuh. Karena ada keluhan, karena lambat penyajian data,
sulitnya proses verifikasi, tidak dapat kontrol, muncullah ini. Ya, masih lambatnya proses itu. Bisa nggak, pahami, teman-teman? Ini contoh dari LAN. Jadi kalau isu ini tidak dilaksanakan, maka akan seperti ini kondisinya. 1 sampai dengan 6 nih. Kalau proses pemberian nomor ini tidak diperbaiki, maka akan seperti ini. Keluhan dari Lemdik, lambatnya penyajian, sulitnya proses verifikasi, tidak ada alat kontrol ya. Seperti itu. Nah, ini adalah kegiatan untuk menyelesaikan ini, teman-teman. Yang tadi di kolom kan saya tadi sudah jelaskan nomor, kegiatan, tahapan kegiatan, lalu keterkaitan dengan substansi mata diklat tadi ya. Nah, kegiatan itu diisi ini. Untuk menyelesaikan masih lambatnya proses pemberian nomor, dia harus menelaah SOP dan kebijakan pelayanan ini, kegiatan pertamanya. Lalu penyusunan SOP, sosialisasi tentang pembagian tugas pelayanan nomor. Ini adalah kegiatan untuk menyelesaikan isu ini. Ini adalah kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan, gitu. Jadi nanti Anda melakukan aktualisasi itu, ini kegiatannya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Sehingga di sini pengembangan sistem pelayanan pemberian nomor registrasi STPP diklat perwajiban pada sub bidang diklat aparatur melalui SIDA, sistem aplikasi kan? Aplikasi ini cuma disingkat SIDA. Sistem aplikasi untuk memberikan nomor ini. Selesai kan jawabannya atau jalan keluarnya? Dengan masih lambatnya penomoran itu, itu kira-kira. Bisa ya, mulai ada gambaran ya, teman-teman? Iya, Pak. Ya, sampai sini ada yang bertanyakan? Pak, mau izin bertanya, Pak, ini Ya. Siapa? kalau kayak namanya? masalah yang di sini tuh, Siapa Pak, namanya? ini sampai dibuatkan Akbar, Pak. Akbar ya. Akbar, Pak. Ya, silakan. Pak, yang ini saya mau tanyakan, ini kan kalau misalnya dia harus butuh aplikasi itu harus dibuatkan aplikasinya juga, Pak, untuk mengatasi masalah isu tersebut ini. Iya dong. Oh, gitu ya. Buktinya mana aplikasi itu? Oh, kalau solusinya harus dibuatkan aplikasi, berarti emang harus dibuatkan ya untuk Ada, iya, mengatasi ada isu. aplikasi. Oh, ya. Kalau tidak, berarti Oh. Anda cuma mengarang loh. Cuma Apa yang Anda lakukan? Ini adalah betul-betul yang Anda lakukan. Terakhir, hasilnya apa? Hanya begini, teman-teman. Perbedaan diklat dasar dengan diklat PIM, saya juga suka di kelas diklat PIM ya. Kalau diklat dasar, Anda melakukan aktualisasi. Hasil akhirnya selesai mengikuti diklat dasar itu adalah laporan aktualisasi. Tapi kalau diklat PIM, itu dia melakukan proyek perubahan. Laporan proper, kita singkat. Laporan proyek perubahan. Kalau untuk level diklat PIM 4, diklat PIM 3, sampai dengan diklat PIM 2 dan seterusnya, itu melakukan perubahan, proyek perubahan. Perubahan apa yang dia lakukan di unit kerjanya? Apa yang dia lakukan selama dia melakukan laboratorium kepemimpinan ya kita sebut. Kita sebut laboratorium kepemimpinan karena dia melakukan, kalau Anda kan aktualisasi. Kalau mereka disebutnya proyek perubahan, harus melakukan perubahan. Laporkan. Setelah selesai, dipresentasikan, sama di platform juga seperti itu. Tapi harus betul-betul melakukan perubahan. Nah, kalau diklat dasar, tidak harus melakukan perubahan. Tolong diperhatikan, teman-teman. Diklat dasar tidak harus melakukan perubahan, tetapi minimal
memberikan satu gagasan, ide terhadap atasan Anda yang mungkin untuk dilaksanakan. Aplikasi sudah ada, misalnya. Tidak harus membuat aplikasi. Aplikasi sudah ada, tetapi nggak pernah dipakai, tidak pernah dioperasionalkan. Kemudian Anda datang sebagai pegawai baru. Nah, saya kira kalau pakai aplikasi itu akan lebih mudah, Pak. Anda memberikan ide, gagasan terhadap atasan. Oh ya, kalau bisa dijalankan silakan aja, Mas Fahri. Lanjutkan aja aplikasi. Anda langsung kembangkan aplikasi itu nggak apa-apa. Mungkin untuk dilaksanakan. Kayak gitu kalau di diklat dasar. Memberikan ide, gagasan terhadap di lingkungan unit kerjanya. Mungkin nggak untuk dilaksanakan? Kalau mungkin silakan laksanakan. Tidak harus sesuatu yang baru, tidak. Ya lebih bagus memang kalau Anda memang ada memberikan ide atau gagasan sesuatu yang baru, silakan aja. Makanya tadi Mas Akbar nanya, apa harus ada aplikasi? Ya iya harus ada aplikasinya. Kalau belum Anda berarti Anda buat. Gitu. Bisa ya? Bisa, Pak. Kalau memang sudah ada pun tidak apa-apa. Karena Anda tidak dituntut untuk melakukan perubahan. Ya. Minimal misalnya nih, Anda datang di lingkungan kantor baru Anda baru mulai kerja. Ini halaman kotor banget sih. Tiap hari kotor terus. Kira-kira ide apa yang akan Anda lakukan terhadap atasan dengan melihat halaman kotor terus? Yang nyapu-nyapu ada, tapi ya kotor-kotor aja tetap di kotor terus. Udah siang kotor lagi. Pagi disapu bersih, tapi pas sudah siang kotor lagi. Ah, nggak enak saya ngelihatnya. Ah, saya mau usul lah, mau kasih saran sama atasan. Apa kira-kira yang akan memberikan saran? Hah? Mana Bila? Apa kira-kira? Kalau melihat halaman kotor terus. Atau mungkin pas Anda perhatikan, oh ternyata buang sampahnya sembarangan sehingga pagi bersih, siang kotor lagi. Oh tempat sampahnya kurang, di sini nggak ada. Cuma di sana jauh ada juga sih. Anda usulkan. Itu menjadikan satu aktualisasi. Kayak gitu. Ah, saya mengusulkan ini kurang, masih kurangnya tempat sampah di halaman kantor sub bidang ini misalnya. Anda usulkan buat tempat sampah, bikin sendiri kayak biar murah meriah, biar nggak tergantung dana itu dari ember bekas cat kah, atau beli catnya kah, atau dicat seperti apa, pokoknya digali tanah kah untuk tempat sampah, terserah. Itu aktualisasi ke arah sana. Ya, itu juga isu dengan masih kotornya halaman, itu juga satu isu. Banyak atau arsip yang masih berantakan kah, arsip yang masih konvensional kah, kayak gitu-gitu. Oke ya, lanjut ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, ini form pengendalian aktualisasi oleh coach dan mentor. Ini disamakan aja, teman-teman. Tidak harus seperti ini. Ini untuk coach dan mentor. Nah, silakan dimodifikasi deh. Dimodifikasi, tapi coach dengan mentor harus dipisah formnya ini. Kalau ini kan tidak ada paraf nih. Ini untuk siapa nih? Coach apa mentor nih? Coach. Nih, catatan coach. Waktu coaching. Nggak ada paraf kan? Nanti pakai paraf. Halo? Bisa perhatikan ya? Bisa, Pak. Tambah lagi kolomnya pakai paraf. Iya, Pak. Nah, pakai paraf di sebelah kanannya. Jadi catatan coach, kemudian waktu, dan media coaching. Ini bisa melalui WA, konsultasi via Zoom, konsultasi via WA. Tapi harus ada buktinya. Tanggal berapa? Ini waktunya kapan, tanggal berapa, WA dengan melalui catatan coach apa yang diarahkan oleh coach. Nanti di sini di ujung paraf coach ya. Bahwa itu memang Anda lakukan konsultasi. Bisa, pahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, tidak plek. Boleh ditambah, ini bisa dimodifikasi. Pakai paraf lebih bagus seperti
Nah, ini kan pakai paraf nih, paraf mentor ya. Cuman yang punya mentor nggak ada media ini tadi. Nah, waktu dan media coaching, waktu dan medianya tambahkan di ini yang di mentor. Di sini nggak ada waktunya. Oke, baik sampai sini. Cukup? Iya, Pak. Saya kira itu. Ini presentasi rancangan aktualisasi. Nanti nanya lagi lah. Kalau mudah presentasi kita nge-zoom lagi ya. Iya, Pak. Kita waktu nanti sama panitia kalau sudah mau persiapan presentasi apa yang akan dilakukan. Ya, baik, Pak. Nah, makanya kalau masih ada yang kurang jelas nanti akan ini laporan aktualisasi. Kemudian, nah ini covernya kayak gini nih covernya. Ini untuk rancangan. Anda membuat rancangan dulu kan? Sebelum membuat laporan aktualisasi, Anda membuat rancangan aktualisasi nilai dasar PNS, kan, gitu ya. Nah, untuk logo ini Kementan di sini, di sebelah kanan sini instansi Anda. Kalau Anda dari Perpusnas berarti di sini adalah logo kantor Anda. Kalau Anda dari Badan POM, ini adalah logo Badan POM. Di sini Kementerian Pertanian. Halo, perhatikan ya. Iya, Pak. Ini tidak usah lagi yang tengah nih. Ini untuk Kementan sebetulnya yang tengah ini. Kiri kanannya nggak ada kalau untuk Kementerian Pertanian. Ditaruhnya di tengah sini satu. Lihat, bisa lihat kursor saya? Bisa, Iya, Pak. Pak. Bisa, Nah, Pak. ya. Jadi ini hilangkan. Nah, ini juga ditambah. Angkatan berapa? Berapa ya? Bisa juga di sini ditambahkan angkatan sekian non Kementan gitu. Atau nama instansi Anda ya. Nanti coba saya tanya. Karena non Kementan nggak apa-apa. Tapi kan sudah ada logo instansi Anda di sini. Ya. Nah, ini untuk lembar persetujuan. Kalau rancangan di sini lembar persetujuan. Tolong diperhatikan, teman-teman. Nanti setelah presentasi di rancangan, judulnya apa? Nanti tanda tangan di sini lembar persetujuan. Ya, tanda tangan oleh penguji, mentor atau atasan Anda, nanti pembimbing coach. Di sini saya berarti, kalau saya coachnya. Gitu ya. Ada kan ini yang seperti ini di modul? Ada ya? Di modul? Hah? Ya, ada, Pak. Ada ya. Layoutnya kayak gini, sistematika rancangan aktualisasi. Ini untuk rancangan. Tuh, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, data tabel, terus sampai sini. Silakan aja, tiap bab Anda mau konsultasi silakan saya. Kemudian yang kedua, masih tetap ini sambungan rancangan ya. Nah, ini untuk laporan. Cover laporan sama. Di sininya adalah logo kantor Anda. Ini hilang. Hanya di dalam laporan itu nanti setelah cover, ini lembar pengesahan. Bukan lagi lembar persetujuan. Kalau di rancangan lembar persetujuan. Tapi kalau di laporan, di sininya adalah lembar pengesahan. Ininya sama. Ya. Suka ada yang keliru, nanti Anda akhirnya menandatangani lagi ke mentor. Karena di sininya salah. Harusnya lembar persetujuan, Anda tulis pengesahan. Harusnya pengesahan, Anda tulis persetujuan di sini. Persetujuan itu, lembar persetujuan hanya untuk di rancangan. Kalau di laporan, lembar pengesahan.
Ini sistematika penulisannya seperti ini. Kalau yang untuk laporan. Ya. Ini lanjutannya. Nah, bedanya, sorry, balik lagi ke sini nih. Nah, bedanya golongan 2 dengan golongan 3, Anda golongan 2 tidak perlu pakai abstrak. Halo? Tidak Ya, perlu Pak. pakai abstrak. Ya, Baik, Pak. Nah, golongan 2 nggak perlu. Kemudian juga tidak perlu pakai analisis dampak. Nggak perlu. Ini yang terakhir nih. Di bab 3. Nggak perlu analisis dampak. Untuk golongan 2. Yang lainnya sama. Pak, di sini tuh nggak perlunya pilihan atau memang tidak boleh ya? Memang tidak perlu. Oh, memang Daripada tidak perlu capek-capek ya. bikin. Oh, oke, Pak. Analisis dampak. Nggak perlu lah. Oke. Nanti di golongan 3 yang pakai analisis dampak. Kan lebih mudah jadinya. Ya. Nah, ini bab 4-nya ini. Terakhir harus ada biodata peserta. Lihatlah contohnya. Ada fast foto di kiri atas nanti fast foto Anda. Mana? Di print out aja ya. Fotonya kan bisa rata. Jadinya. Nah, ini sama. Ya, saya kira ini cukup. Ini ada satu lagi tayangan. Bentar. Oh, share screen-nya gimana nih? Udah ada? Ya. Oh, ya. Oke. Sudah muncul, alhamdulillah. Ini lokus. Ya. Ini contoh ya. Ini lokus tadi udah saya sampaikan. Sub bidang misalnya atau seksi tata operasional, subdit pangan teknologi baru, Badan POM RI. Ini adalah lokus. Nah, ini contoh APKL tadi. Aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Isunya ada berapa isu nih? 4. 1, 2, 3, 4. Terbatasnya poin FAQ pada website program manajemen risiko dan belum mewakili pertanyaan semua pendaftar. Aktual, oke, dicontreng. Problematik, P-nya, oke. Kehalayakan, iya. L-nya juga, iya. Lalu, isu yang kedua, adanya perbedaan interpretasi petugas terhadap pedoman tindak lanjut. Terbatasnya waktu pelayanan konsultasi yang diperlukan oleh pelaku usaha. Nih, ya, saya geser dulu sini nih. Kemudian yang terakhir, kurang memadainya barang milik negara seperti laptop, kursi, dan meja khusus untuk PNS. Nah, dari identifikasi 4 isu ini, kalau memang ada yang tidak masuk kriteria, Anda awalnya adalah yang L atau yang K, yang Anda cross. Yang tidak masuk kriteria. Kalau yang lainnya kan ini V semua nih, contreng. Yes, 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 atau ya, boleh. Ini berarti dia tidak layak yang ini. Kurang membayarnya barang. Di cross juga boleh, jangan di strip lah, di cross aja. Jangan yang di A dengan P yang di cross, tetapi L atau K yang di cross. Ya. Kalau yang di A atau yang di P, kan tadi coba Anda lihat definisi A apa? Aktual itu apa? Aktual itu adalah yang memang benar-benar terjadi isunya. Yang harus segera dicarikan jalan keluar. Problematik itu yang kompleks. Yang bisa yang keluar gitu.
Kalau tidak A, tidak B, tidak akan ada K dan L gitu loh maksud saya. Jadi kalau memang itu tidak memenuhi kriteria, yang pertama di cross adalah L atau K. Bukan A dan P. Ya. Jadi no dia, karena kurang satu ini. Yang ini kurang memadainya barang, ini no. Nah, setelah 4 isu ini, 3 terpilih, 3 layak masuk kriteria, yang 1 tidak layak. Lanjut ke USG, ini USG. Berarti tinggal 3. Toh? Perhatikan teman-teman, tinggal 3, karena yang 1 tadi tidak memenuhi kriteria. Atau no. Nah, ini Anda harus kedudukan dan peran PNS diisi nih. Ke pelayanan publik kah, ke pelayanan publik OG kah? 2 pun boleh. Atau ke pelayanan publik ini. Yang mana yang masuk? Ini memakai skor. Tadi yang 1 sampai dengan 5. Kalau dia yang tertinggi, berarti ini. Core isu nih. Berarti core isu adalah ini. Karena dia tertinggi. Ini yang akan Anda lakukan di dalam aktualisasi nanti. Bisa? Ini baru isunya loh. Yang harus, maksudnya yang harus dicarikan penyelesaian atau jalan keluar. Kan ini 1 nih. Adanya perbedaan interpretasi petugas terhadap buku pedoman tindak lanjut. Mereka berbeda interpretasi. Ya. Isunya itu. Lalu dengan adanya perbedaan seperti ini, carikan jalan keluarnya harus apa? Bisa ya, dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, ini keterangan dari sangat kurang, ini 2 kurang, ini cukup. Ya. Kemudian ini sangat USG. Oke. Kemudian masuk ke alternatif berdasarkan pendekatan manfaat dan biaya yang digunakan. Nah. Nanti ada kontribusi, biaya, dan reran. Terakhir adalah pemilihan alternatif dengan teori tapisan McNamara. Jadi ada 3 tahap, teman-teman. APKL, USG, baru terakhir adalah tapisan McNamara. Sebetulnya banyak, pisau analisis itu banyak. Ada SWOT, ada fishbone, ada pohon masalah. Ya. Tapi untuk peserta diklat dasar, yang paling mudah, yang paling sederhana adalah ini. Dengan menggunakan teori tapisan McNamara. Anda membuat di sini gagasan, alternatif gagasan. Untuk memecahkan yang tadi core isu tadi. Gagasannya apa? Gagasan ini harus pertimbangannya ini. Ada metrik cost benefit, ya. Kemudian ada berdasarkan pendekatan ini. Ada pendekatan manfaat dan biaya, ya. Ini berdasarkan biaya. Jadi kalau berdasarkan tapisan McNamara, semakin biaya, kalau berdasarkan cost benefit ini, semakin biayanya tinggi, maka ininya pun akan kecil, ya. Semakin besar ya, Kalau di sini terbalik, semakin biayanya tinggi, maka ininya akan semakin kecil nilainya. Kalau di tapisan McNamara, biaya itu apa ya? Alternatif kegiatan yang Anda lakukan itu ternyata membutuhkan biaya yang besar. Maka
penilaiannya semakin kecil kalau berdasarkan tafsir McNamara. Ininya, skornya. Tapi kalau berdasarkan cost benefit, maka dia akan semakin besar juga biaya. Gitu. Anda membuat satu alternatif gagasan, tetapi biayanya tinggi, maka tinggi. Sehingga Anda kan berpengaruh terhadap rasio. Tapi kalau menurut tapisan McNamara, nanti dilihat totalnya. Oh, berarti kegiatan yang akan saya pilih nanti adalah yang skornya besar ini, 12 ini yang akan saya lakukan. Alternatif A. Ini adalah alternatif gagasan. Ya. Nih, contohnya ini. Ini alternatif. Dengan teori tapisan McNamara. Kan tadi sudah. Apa nggak tadi? Tadi kan ini. Setelah di USG kan ini ya. Yang terpilih core isunya mana? Ini. Ya. Core isunya adalah adanya perbedaan interpretasi ini. Dengan adanya isu ini, maka Anda membuat gagasan. Apa yang akan saya lakukan dengan adanya perbedaan interpretasi petugas terhadap buku pedoman tindak lanjut ini. Anda melakukan ini. Nih. Melakukan BIMTEK, bimbingan teknis untuk pihak Balai dan Lokapom terkait buku pedoman tindak lanjut. Lalu membuat matriks pedoman tindak lanjut pengawasan keamanan pangan. Yang mana nih dari kedua alternatif ini? Tapi nanti Anda jangan cuma 2 bikin alternatif. Minimal 3 lah. Ya. Bikin alternatif gagasan itu 3 lah. Kalau 2 begini, kalau bukan A, yang B. Kalau bukan B, berarti yang A. Kayak gitu. Nggak seru menurut saya. Bikin 3 lah. Alternatif gagasan itu, ya. Nah, lalu Anda ada kontribusinya berapa, biayanya berapa, kekalayakannya gimana, ini harus ada skornya. Sehingga ini nanti yang terpilih. Berarti yang besar mana total? Ini toh 13. Ternyata untuk melakukan BIMTEK, kontribusinya cuma sekian, biayanya ini ya. Biayanya mahal. Untuk membuat BIMTEK, biayanya mahal. Sehingga dia akan kecil ininya. Skornya. Kalau kegiatan itu mahal, maka dia akan kecil skornya. Semakin murah biayanya, akan membesar skornya. Bisa dipahami, teman-teman? Jadi dipilihlah memang yang biayanya semakin rendah. Atau mungkin biayanya tidak ada. Kalau Anda melakukan itu ya. Sehingga yang terpilih adalah ini skor 13. Di membuat matrik pedoman tindak lanjut pengawasan keamanan pangan. Ini murah meriah dibanding kita membuat BIMTEK. Tetapi akan lebih efektif. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Nah, kalau sudah ketemu alternatif gagasan yang dipilih, berarti ini yang menjadi judul. Ini yang menjadi topik. Bukan lagi negatif. Bukan lagi kalimat negatif kalau yang ada di alternatif gagasan. Ini harusnya ada alternatif gagasan di sini nih. Jadi ini yang menjadi judul topik aktualisasi Anda. Membuat matrik pedoman tindak lanjut pengawasan keamanan pangan. Apa saja langkah-langkahnya nanti kegiatannya? Tinggal Anda urai. Kegiatan pertama, konsultasi. Kegiatan kedua apa? Untuk mewujudkan matrik pedoman ini. Untuk membuat matrik pedoman. Gimana? Sudah ada bayangan? Gambaran? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Pak, sudah. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada berarti Anda sudah
Paham ya? Saya mau bertanya, Pak. Tinggal Anda membuat rancangan. Silakan. Dari sekarang Anda cari-cari mengenai isu yang akan Anda masukkan di dalam rancangan nanti. Sehingga itu nanti akan dipilih. Ya. Dari sekarang Anda membuat isu itu. Bukan Anda yang buat, tetapi Anda yang mengidentifikasi isu yang ada di lingkup unit kerja Anda. Gitu ya, teman-teman? Ya, Pak. Nah, jangan cuma 3 lah, isu minimal 4 gitulah. Ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, ya. Jadi akan lebih enak nanti mengerjakannya. Begitu juga nanti alternatif gagasan, jangan cuma 2 begini, 3 lah, ya. Jadi seru ada pilihan. Oke, kalau gitu, alhamdulillah kalau Anda sudah memahami, ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.